Selamat berjumpa di dalam sekolah minggu online. Nah, tak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Desember. Wah, bulan ini bulan spesial ya adik-adik. Tahu pasti ya adik-adik ya spesialnya di mana ya? Iya, karena bulan Desember bulan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita akan segera merayakan Natal yang spesial. Nah adik-adik, kalau bulannya spesial tentu saja ibadah-ibadah menjelang ini juga spesial ya adik-adik ya. Nah hari ini adik-adik akan diingatkan kembali tentang berdoa yang baik, berdoa yang benar ya adik-adik. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Hizkia. Adik-adik sudah siap? Hari ini memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, dan adik-adik bisa membawa berkat ya setelah dari sekolah minggu ini. Ayo kita sekarang mau pujikan lagu Saya Senang Berdoa. Kita pujikan ya, ini lagu baru, mungkin adik-adik masih belum sering menyanyikannya atau mungkin sudah lihat di YouTube. Ayo kita sama-sama belajar tentang berdoa di hari ini. Ayo Lause Maria, kita nyanyikan bersama-sama. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya untuk membuka ibadah online sekolah minggu kita pagi hari ini. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri siang hari ini. Kami mau meminta pada Tuhan pertolongan Tuhan supaya kami dapat memuji nama Tuhan, kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik di hari yang indah ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Seringkali kami lupa dan kami melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Tuhan ampuni kami. Sekarang kami mau datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kiranya firman-Mu dengan lemah lembut menegur dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu online hari ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang Hizkia yang berdoa minta disembuhkan. Adik-adik masih ingat nggak beberapa minggu yang lalu adik-adik juga mendengar cerita tentang orang-orang yang sakit dan disembuhkan Tuhan ya. Adik-adik kita tahu Tuhan kita adalah sumber segala kehidupan kita. Salah satunya penyembuh kita dari sakit penyakit kita. Yuk kita nyanyikan lagu Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan.
sang damai, Yehova Shalom, sang damai. Puji Tuhan ya adik-adik, kita punya Allah yang mampu menyembuhkan, mampu mencukupi. Terlebih Tuhan yang menyelamatkan kita, adik-adik, kita sangat bersyukur ya. Nah adik-adik, dari belajar dari seorang Raja Hizkia hari ini ya, terutama tentang dia disembuhkan dari sakitnya, kita harus belajar untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan adik-adik. Sehingga apa? Kalau kita berdoa, Tuhan berkenan mendengar doa kita ya. Dan terlebih adik-adik kalau kita bertumbuh ya dalam iman, otomatis kita berdoanya juga berdoa yang benar di mata Tuhan ya, bukan doa yang egois ya, yang mau kita gitu ya. Tuhan kita suruh ini untuk memenuhi keinginan pribadi kita. Tapi adik-adik kalau kita mau rendah hati, belajar dibentuk oleh firman, belajar taat ya, pasti kehidupan doa kita juga diubahkan oleh Tuhan. Mau nggak adik-adik? Kita diubahkan ya, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Yuk, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Ale. Nah, kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, karena inilah ya sumber kita bisa bertumbuh secara rohani ya, semakin besar, semakin dewasa, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya, untuk mempersiapkan hati kita mendengar cerita Alkitab. Berjumpa dengan Lause Ale. Selamat menikmati cerita Alkitab. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Waduh, kita ketemu lagi ya. Sudah siap nggak kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya? Sudah siap? Kalau udah siap, Lause Ale akan pimpin doa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Matanya ditutup, tangannya dilipat, duduk yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami supaya kami menerima firman Tuhan dengan baik dan juga kami bisa melaksanakannya dengan baik. Berkati supaya telinga kita semua Tuhan bisa mendengarkan dengan baik. Kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin.
Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Nah, sebelum Lause akan menjelaskan lebih banyak, Lause Ale punya pertanyaan ini. Oke, tolong adik-adik sebutkan 2 hal ya yang adik-adik lakukan saat adik-adik sakit. 2 hal, apa aja? Apa? Minum obat. Oke, betul, minum obat. Apalagi? Hah? Makan yang banyak. Ya boleh juga sih supaya badan kita fit gitu. Tidur, betul. Siapa tadi yang jawab tidur itu tadi? Kita harus istirahat gitu ya. Apalagi panggil ke dokter. Oh, ke rumah sakit. Ya, rumah sakit. Boleh. Apalagi? Oh iya, istirahat yang banyak, betul, oke. Jadi nggak sekolah dulu di rumah, di dalam kamar, oke. Jawaban yang betul. Tapi soalnya kok nggak pernah dengar ya tadi. Siapa yang mau jawab berdoa? Kok nggak ada? Semuanya harus berobat, makan, istirahat, pergi ke rumah sakit, ya tidur seharian gitu ya. Yang berdoa kok nggak ada yang jawab tadi. Nah hari ini Lause akan menjelaskan ya, bercerita tentang Raja Hizkia yang sakit. Kalau dipikir-pikir, bulan kemarin Lause juga menceritakan tentang Panglima Naaman yang sakit. Oh, kayaknya ini cocok ya untuk bercerita orang-orang sakit ya tentang kesembuhan gitu ya. Oke, jadi hari ini Lause akan bercerita tentang Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan, adik-adik. Nah, sebelum Lause untuk bercerita, ada baiknya adik-adik akan melihat dulu gitu ya video yang akan diputar. Oke adik-adik silakan menyimak ya. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, gimana? Bagus nggak? Kira-kira di situ ya, di video yang diceritakan tadi, adik-adik belajar tentang apa? Iya, betul ya, berdoa minta kesembuhan gitu ya. Baik, Lause akan mulai bercerita. Jadi adik-adik, suatu hari Raja Hizkia menderita sakit dan dia harus terbaring di tempat tidur dalam waktu yang cukup lama. Bahkan sakitnya ini dikatakan hampir membuat Raja Hizkia meninggal, adik-adik. Wah, sakit apa ya? Tentu bukan corona ya. Corona baru saja ada. Nah, suatu ketika seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, mendengar bahwa Raja Hizkia sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Nah, akhirnya saat itu Nabi Yesaya bin Amos datang untuk menemui Raja Hizkia. Dia datang pergi ke istana untuk menemui raja yang sakit. Nah, Nabi Yesaya
itu mendapatkan suatu firman dari Tuhan yang harus diberitakan, yang disampaikan kepada Raja Hizkia tentang sakitnya. Nah, sampailah dia di ruang tengah begitu ya adik-adik, di ruang tengah dalam sebuah istana gitu ya. Jadi dia datang untuk menjenguk Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan ke dia. Nah, Raja Hizkia yang terbaring di dalamnya itu, sebelum sampai ke sana, Nabi Yesaya bertemu dengan seorang pelayan di istana itu. Dia berkata kepada pelayan istana itu untuk menyediakan sebuah roti ara gitu ya, untuk disediakan pada raja, dan pelayan itu melakukannya. Nah, sampailah dia bertemu dengan raja ya, dari Raja Hizkia. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia ini tidak akan lama lagi. Dia tidak akan sembuh dari sakitnya dan akan segera mati. Nah, adik-adik, beginilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Tuhan menyampaikan ini kepadaku. Jadi, dia harus menyampaikan kepada Raja Hizkia seperti ini. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Waduh, kok berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu langsung engkau tidak akan sembuh dan akan segera mati. Kira-kira kalau menurut adik-adik, apa yang dipikirkan oleh si raja ini? Pasti akan kaget ya. Apa? Saya tidak akan lama lagi hidup. Saya tidak sembuh. Saya seorang raja. Mungkin shock gitu ya. Nah, mendengar pesan itu, adik-adik, Raja Hizkia menjadi sangat sedih. Dia berbaring di tempat tidurnya dan karena sedih, dia memalingkan badannya ke tembok di sebelahnya. Plek begitu. Kenapa ya? Ada apa kira-kira di tembok itu? Apakah ada lukisan? Tidak, temboknya tembok biasa saja, adik-adik. Saat dia memalingkan tubuhnya ke tembok, dia berdoa, adik-adik. Nah, di sini ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hizkia berdoa seperti itu sambil memalingkan tubuhnya ke arah tembok di sebelah tempat tidurnya. Maka setelah berdoa itu, karena sangat sedihlah hatinya, Raja Hizkia menangis dengan sangat, dia sangat sedih dan menangis sambil menghadap ke tembok, adik-adik. Nah, mungkin kita juga akan sangat sedih dengan saat itu. Nah, Nabi Yesaya yang saat itu setelah menyampaikan pesannya dan segera pergi meninggalkan istana, di ruang tengah itu tiba-tiba Tuhan membuat langkah Nabi Yesaya ini terhenti. Berhenti dulu Nabi Yesaya. Kemudian karena mendengar dia adalah suara Tuhan, maka Nabi Yesaya langsung berhenti. Iya Tuhan, hamba-Mu di sini. Oleh sebab itu, dia menyampaikan pesan ini kepada Nabi Yesaya dan memberikan pesan ini kepada Raja Hizkia nantinya ya. Nah, apa pesannya adik-adik? Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya seperti ini. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku itu. Mendengar perkataan itu adik-adik, maka kembalilah Yesaya ya ke hadapan Raja Hizkia untuk menyampaikannya. Di tengah-tengah itu dia bertemu dengan seorang pelayan. Dia berkata pada pelayan, pelayan, ambillah sebuah kue arah." Lalu pelayan itu melakukannya. Nah, setelah itu dia lanjut ya menemui Raja Hizkia karena ada berita yang bagus gitu ya, bahwa raja akan sembuh gitu ya. Nah, sampai di hadapan raja, Nabi Yesaya melihat bahwa raja ini masih sakit gitu ya. Di situ Tuhan berkata gitu ya, "Sampaikanlah, Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi." Maka Nabi Yesaya mengatakan dengan sangat girang, "Raja, Tuhan akan menyembuhkan raja. Bahkan Tuhan akan menambahkan umur 15 tahun lagi." Nah, Raja Hizkia sangat senang, tapi cukup ragu. Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Nah, di situ di depan tempatnya itu ada suatu jam namanya jam Ahas gitu ya, jam matahari yang ada tiangnya, kemudian kalau kena sinar matahari dia akan bergerak. Nah, tiba-tiba di situ dikatakan bahwa kalau jam Ahas ini mundur 10 tapak, yaitu flashback gitu ya, mundur ke belakang, Raja Hizkia akan menjadi sembuh. Kemudian Raja Hizkia coba berpikir, mungkin nggak ya, maju kayak lebih mungkin deh, kalau mundur enggak. Oleh sebab itu nggak pernah ada waktu mundur gitu ya. Namun apa yang terjadi, adik-adik, tiba-tiba jam Ahas itu bergerak mundur 10 tapak, tak, 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 tak. Dan saat itu juga Raja Hizkia menjadi sembuh. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan ia bisa memerintahkan kerajaannya 15 tahun lagi, adik-adik. Wah, ini karena kuasa doa dari Raja Hizkia. Nah, setelah itu Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota dan kerajaannya untuk 15 tahun ke depan. Nah, oke, adik-adik, ceritanya seperti itu. Apa yang adik-adik pelajari dari cerita tadi? Ada dua yang kita pelajari. Satu, Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit melalui tangan dokter, melalui orang tua, melalui obat-obat yang kita minum. Yang kedua, berdoa adik-adik ya, berharap kepada Tuhan ya. Tapi ingat, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kita berdoa sesuai kehendak kita. Maka Tuhan akan menjawab. Ini adalah ayat hafalan kita supaya kita mengingat gitu ya, bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Keluaran 15 ayat 26c. Dibuka ya nanti. Keluaran 15 26c. Begini firman Tuhan, "Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Satu kali lagi ya. Keluaran 15 26c. "Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan. Oke, adik-adik percaya dengan doa? Kita berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dan kami belajar bagaimana kami berharap pada Tuhan melalui sebuah doa. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, thank you sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana cerita Alkitab hari ini? Sangat menginspirasi kita ya, dan mungkin menegur kita juga ya adik-adik di dalam kehidupan doa kita. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau meresponi cerita Alkitab dengan memberi
ucapan syukur berupa persembahan. Persembahannya bisa ditransfer lewat nomor rekening ya, adik-adik bisa tanya ke papa atau mama yang tahu nomor rekeningnya. Nah, adik-adik sudah siap memberikan persembahan, dan sekaligus untuk meresponi firman, kita mau nyanyikan lagu Tuhan Dengar Doaku. Karena doa yang sederhana, doa yang berserah kepada Tuhan apa adanya, itu yang Tuhan suka ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan kita kembali. Doaku sederhana, belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Ku biasa saja, doaku sederhana. Kataku biasa saja, doaku sederhana. Kataku biasa saja, doaku sederhana. Yuk kita mau berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Sekarang kami tahu berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami yang masih kecil ini berdoa dengan benar. Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memakai, mengolah, menolong setiap orang yang mengolah uang ini Tuhan, supaya pelayanan Tuhan tetap berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk orang-orang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu online hari ini, kita mau memujikan Bapa terima kasih. Dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengar cerita tentang apa? Tentang doa, ya. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya. Nah, anak-anak sekalian, kalau berdoa itu minta sesuai kehendak Tuhan, ya, yang terbaik untuk anak-anak. Jadi tidak boleh memaksa Tuhan, tapi berserah pada Tuhan, supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak sekalian, semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak.
Tuhan memberkati kalian semuanya. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah memberkati kita ya dengan cerita Alkitab. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan bergabung di dalam sekolah minggu lagi ya, yang rajin dan taat dan semakin setia kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap setia berdoa, meminta apa aja yang adik-adik perlukan dan tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mau tahu sesuai apa adik-adik, rajin-rajin ya baca firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.